Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat Usdun dimanapun Anda berada. Simak tayangan sahabat Usdun kali ini karena tema kali ini cukup menarik, yaitu tentang saat-saat terakhir dicabutnya nyawa musuh Allah, iblis laknatullah alaih. Saat sakratul mautnya iblis, bagaimana malaikat Israel mencabut nyawanya iblis. Kisah ini terdapat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi. Suatu ketika menjelang wafatnya, Nabi Adam alaihissalam kemudian berkata kepada Rabb, "Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya ajalku sudah dekat. Sementara musuhmu iblis laknatullah alaih ini kau panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Ia pasti akan mengejekku dengan kematianku ini." Apa kata Allah? "Ya Adam, sungguh engkau meninggal menghadapku, langsung masuk surga. Sementara iblis aku tangguhkan sampai hari kiamat agar ia merasakan sakitnya sakratul maut sebanyak sejumlah orang-orang yang ia sesatkan, makhluk dari kalangan jin maupun manusia." Pemirsa, jadi tatkala iblis diusir dari surga, iblis merasa sakit hati dengan Nabi Adam. Kemudian iblis berdoa kepada Allah, "Qala Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabb, panjangkan umurku sampai hari kiamat ya Rabb. Aku akan membuat anak cucu Adam tersesat ya Rabb. Allah berkata, "Silakan, aku panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Kau banyak menyesatkan manusia, anak cucu Adam, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas." Dan konsekuensi dari diperpanjangnya umur iblis sampai hari kiamat, maka pada saat sakratul maut, sakitnya sakratul maut dari makhluk yang disesatkan oleh iblis, pada saat itu terkumpul, tertumpah dalam diri iblis. Kita tahu pada saat hari kiamat Allah memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala. Ketika sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israel, terdengar suara yang menggelegar, maka pada saat itu setengah dari penduduk bumi pingsan selama 3 hari. Sisanya yang hidup seperti orang kebingungan, orang ketakutan, laksana seekor kambing melihat binatang buas. Kebayang kalau kambing melihat singa, mukanya pucat, nggak ada darah. Orang yang pingsan hampir setengahnya dari penduduk bumi tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, yang sisanya lagi kebingungan dan ketakutan. Lalu Allah memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Pada saat itu seluruh makhluk yang bernyawa di muka bumi ini mati, kecuali beberapa makhluk yang Allah tentukan, yang Allah izinkan tetap hidup. Di antaranya adalah Al-Ma'un, si laknat iblis. Allah kemudian berfirman kepada malaikat Israel, "Wahai malaikatul maut, aku telah menjadikan untukmu pembantu-pembantu sebanyak bilangan makhluk yang ada dari awal sampai akhir. Wahai Israel, aku telah memberikan kepadamu kekuatan dari sejumlah kekuatan penduduk bumi dan seluruh penduduk langit. Wahai Israel, kini aku pakaikan kepadamu pakaian kemurkaan dan kemarahanku, dan berikanlah, timpakanlah pakaian kemurkaanku ini kepada iblis. Kau bawa serta pula 70.000 malaikat Zabaniyah untuk mengepung, untuk menyiksa iblis." Kisah sahabat Usdun yang dirahmati Allah, malaikat Israel pun kemudian ia bergegas dengan wajah yang lebih angker dari biasanya, lebih seram dari biasanya. Ia cari iblis, kemudian bertemu dengan iblis. "Hendak kemana engkau lari, wahai musuh Allah?" Iblis kemudian lari ke arah timur. Sampai di timur, malaikat Israel sudah ada di hadapan. Iblis menyelam ke dasar laut, malaikat Israel ada menemuinya. Iblis lari ke atas gunung, malaikat Israel menghadapnya.
Iblis mengelilingi mengitari bumi, hampir putus asa, sampai akhirnya iblis lari ke makamnya Nabi Adam, dan iblis berkata, karena engkau wahai Adam, aku menjadi mal'un, aku menjadi makhluk terlaknat. Iblis menyesal, andai kata aku tidak diciptakan oleh Allah. Kemudian iblis pun berlari sampai akhirnya dikepung oleh malaikat Zabaniyah di tempat di saat iblis turun dari ke muka bumi ini. Iblis dirantai oleh malaikat Zabaniyah. Kemudian Allah Ta'ala memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa. Diperlihatkanlah saat sakratul mautnya iblis di hadapan Nabi Adam dan Hawa. Pada saat itu Nabi Adam berkata, ya Rabb, engkau telah menyempurnakan nikmatmu kepada kami. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, kemudian malaikat Israel pun mencabut nyawa iblis laknatullah alaih. Jerit sekeras-kerasnya iblis karena sakitnya sakratul maut. Seluruh makhluk yang ia sesatkan dari awal sampai akhir, sakitnya sakratul maut itu ditimpakan kepada iblis laknatullah. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, inilah kisah yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita waspada, kita mawas diri, jangan sampai kita tergoda, kita terjebak, kita terpedaya oleh iblis, oleh syaitan. Iblis dan sekutu-sekutunya, dia pandai menjerat manusia. Ia bisikan tipu dayanya. Ketika manusia sudah terjerat, ketika manusia sudah tersesat, maka iblis berlepas diri, karena ia pun tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.